Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Zorengs, dengan NIM 22130055. Saya akan dengan mata kuliah tata tulis laporan. Baik, saya akan menjelaskan tentang rancang bangun mobil fire fighting robot menggunakan jaringan saraf tiruan dengan dibuat oleh saya sendiri. Pendahuluannya, eh, pendahuluannya rancang bangun mobil firefighting atau dalam kurung MFFR menggunakan jaringan saraf tiruan adalah sebuah proyek inovatif yang menggabungkan teknologi robotika dan kecerdasan buatan untuk membantu pemadam kebakaran dalam situasi yang berbahaya. Proyek ini memiliki beberapa latar belakang dan tujuan yang relevan. Latar belakang perkembangan dunia elektronika yang semakin pesat dengan perkembangan mikroprosesor dan mikrokontroler yang semakin cepat dan pintar dalam pemrosesan dapat sangat mendukung perkembangan dunia robotika. Hal ini mendorong robot supaya dapat menjadi representasi manusia dan mempunyai sifat serta dapat melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana manusia. Dengan kata lain, peran robot otonom menjadi lebih signifikan sebagai pembantu manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Robot saat ini yang banyak diteliti di seluruh dunia adalah robot koloni. Untuk kurung koloni robot. Robot ini berfungsi antara lain sebagai robot untuk menelusuri daerah-daerah berbahaya di mana manusia tidak bisa memasukinya. Dangerous Zone Robot. Seperti robot pemadam api, robot penyapu ranjau, dan robot-robot pionir dalam menjelajahi daerah yang belum terjamah manusia seperti robot penjelajah planet Mars. Dalam perencanaan dan perancangan, robot tersebut yang masih menjadi masalah adalah sistem pergerakan robot, yaitu bagaimana robot pemadam api dapat bergerak dengan baik di dalam suatu lingkungan tanpa menabrak halangan. Mobil firefighting robot menggunakan jaringan saraf tiruan untuk mengatasi permasalahan pergerakan robot dalam suatu lingkungan. Lingkungan yang digunakan berupa labirin yang terdiri dari beberapa ruangan. Algoritma ini diharapkan dapat membuat robot berjalan lurus dengan baik dalam lorong atau jalur tertentu tanpa menabrak dinding labirin. Baik, rancangannya ini bertujuan untuk mengaplikasikan jaringan saraf tiruan sebagai salah satu algoritma dalam pergerakan robot pemadam api. Dengan algoritma ini, robot dapat bergerak dalam labirin tanpa menabrak dinding labirin. Eh, Jaringan saraf tiruan didefinisikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi yang mempunyai karakteristik menyerupai jaringan saraf manusia. Jaringan saraf tiruan tercipta sebagai suatu generalisasi model yang matematis dari pemahaman manusia yang didasarkan atas asumsi sebagai berikut. Pertama, pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana yang disebut neuron. Kedua, sinyal mengalir di antara sel syaraf atau neuron melalui suatu sambungan penghubung. Ketiga, setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian. Bobot ini akan digunakan untuk menggandakan atau mengalihkan isyarat yang dikirim melaluinya. Eh, Yang keempat, setiap sel syaraf akan menerapkan fungsi aktivasi terhadap isyarat
hasil penjumlahan berbobot yang memasuki kepadanya untuk menentukan isyarat di luarannya. Karakteristik jaringan syaraf tiduan ditentukan oleh tahap pertama, pola hubungan antar neuron disebut dengan arsitektur jaringan. Kedua, metode penentuan bobot bobot sambungan disebut dengan pelatihan atau proses belajar jaringan. Ketiga, fungsi aktivasi. Alat dan bahan rancang bangun di sebuah robot pemadam kebakaran mobil. Ia menggunakan jaringan syaraf tiduan, artificial neural network atau ANN. Memerlukan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang kompleks. Berikut adalah alat dan bahan yang mungkin diperlukan. Jadi, alat dan bahan terbagi dua, yaitu software dan hard. Alat hardware dan software. Alat hardware-nya rangkaian robot seperti motor DC atau stepper motor untuk penggerak roda. Sensor sensor jarak seperti sensor ultrasonik atau sensor inframerah untuk menghindari rintangan, sensor suhu dan sensor asap untuk mendeteksi kebakaran, sistem tangki air dan pompa untuk menyemprotkan air atau bahan pemadam lainnya. Kamera atau sensor penglihatan untuk pemetaan lingkungan. Microcontroller atau single board komputer, disingkat SBC, Raspberry Pi, Arduino, atau platform sejenis untuk mengontrol pergerakan robot dan mengolah data dari sensor-sensor. Baterai atau sumber daya manusia, sumber daya energi, baterai dengan daya tahan yang cukup untuk menjalankan robot selama misi pemadaman kebakaran. Pada bahan software pengembangan perangkat lunaknya, bahasa pemrograman seperti Python, C++, atau bahasa lain yang digunakan untuk mengontrol robot dan mengimplementasikan algoritma jaringan syaraf tiruan, library atau framework machine learning seperti TensorFlow, PyTorch, atau Keras untuk pembangunan dan pelatihan jaringan syaraf tiruan. Algoritma pemetaan dan perencanaan pergerakan robot. Jaringan syaraf tiruan ANN, model jaringan syaraf tiruan untuk mendeteksi kebakaran, mengidentifikasi lokasi, merencanakan rute, atau mengendalikan robot secara otomatis, data training untuk melatih jaringan syaraf tiruan, termasuk data kebakaran, pemetaan lingkungan, dan perilaku yang diinginkan dari robot. Pustaka dan tools pendukungnya, pustaka komputasi visual yang untuk menganalisis gambar jika terdapat penggunaan kamera pada robot. Software disimulasi untuk menguji prototip dan pengembangan sebelum mengimplementasi fisik. Jadi kesimpulannya, hasil perancangan, uji coba, dan analisa memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pergerakan mobil firefighting robot menggunakan jaringan syaraf tiruan sebagai pengendali pergerakan robot di dalam labirin dapat direalisasikan dengan menggunakan microcontroller AFR dari Atmel Corporation yang berjenis Atmega 32. Kedua, konfigurasi sensor jarak PNG atau ping sebanyak 5 buah yang berbentuk tengah lingkaran dapat mengcover daerah sekitar robot. Yang ketiga, pelatihan jaringan syaraf tiruan pada mobil firefighting robot cukup menggunakan jumlah pasangan data input dan output sebanyak 9 buah saja dengan jumlah iterasi maksimal 100 epoch. 4. Jumlah nodes minimal berpendukkan jaringan pada height dan layer untuk pergerakan robot pada PT ini dengan 4 input dan 2 output adalah 5 buah. 15 buah. Lalu algoritma persimpangan di mana robot akan berbelok ke kanan
untuk persimpangan pertama dan ke kiri, untuk persimpangan kedua dan seterusnya, membuat robot dapat menjelajahi seluruh labirin dan dapat menginimalkan pergerakan robot pada daerah tertentu. Seperti pergerakan membentuk lingkaran atau berulang-ulang. Yang keenam, bahan-bahan yang dapat meredam bunyi dapat membuat bacaan jarang oleh sensor ping salah, di mana jarak yang terukur lebih jauh dibandingkan jarak yang sebenarnya. 7. Pembacaan jarak yang salah oleh sensor ping selama proses pergerakan robot menggunakan jaringan syaraf tiruan dapat dilakukan dengan cara pembacaan jarak yang dilakukan sensor dianggap benar jika sama atau lebih kecil dari 50 cm. Jika terbaca dari 50 cm, maka dianggap jarak yang terukur adalah 50 cm. Oke, baik, terima kasih. Eh, Sampai ini saja, sampai saya yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih. Bye-bye.